Ada hal yang luar biasa ya. Prabowo Subianto diangkat sebagai jenderal kehormatan. Tentu kita bertanya ya, sebagai insan akademik, ya, insan politik, warga negara biasa atau siapapun yang memperhatikan ini, kok bisa orang yang pernah dipecat atau diberhentikan, mau bahasanya diberhentikan dengan hormat atau apapun itu, tiba-tiba diberikan pangkat kehormatan menjadi bintang 4. Terlepas pro dan kontranya, apakah bisa atau boleh atau tidak, coba kita tengok lagi alasan pemberhentian atau pemecatan atau apapun Prabowo Subianto yang beredar di media sosial. Biar kita bisa menilainya dengan objektif, ya, tanpa perasaan suka dan tidak suka, tetapi kita hanya ini memberikan pembelajaran politik, betapa politik itu sangat pragmatis, ya. Hasil KPU belum diumumkan, Jokowi sudah melakukan 2 tindakan yang seolah-olah mengafirmasi bahwa hasil pemilu sudah selesai. Pertama, membahas program makan siang di kabinet, dan yang kedua memberikan pangkat kehormatan kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo menjadi dari bintang 3 ke bintang 4, ya. Itu ya. Oke, ya. Coba kita bacakan saja ya. Jadi ini beyond dari soal suka, tidak suka, ngiri atau tidak ngiri ya. Ini judulnya rahasia, tapi ini sudah beredar di masyarakat yang udah puluhan tahun ya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, markas besar Dewan Kehormatan Perwira. Itu DKP ya. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Pangap nomor skep /33/P/7 Romawi /1998 tanggal 24 Juli 1998 telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 bulan Agustus tahun 1998 selama 3 kali. Sidang memeriksa perkara terperiksa nama Prabowo Subianto, umur tanggal lahir 47 tahun, 17 Oktober 1951, 47 tahun ya, masih waktu itu. Tempat lahir Jakarta, pangkat Letnan Jenderal TNI, jabatan Pati Mabes Abri, Kesatuan Mabes Abri. Mengingat surat keputusan Pangap dan seterusnya, membaca berita acara sidang Dewan Kehormatan Perwira dan seterusnya, menimbang bahwa sebelum Dewan menetapkan keputusan, Dewan telah memeriksa terperiksa ya, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bahwa sebelum Dewan menetapkan keputusan, Dewan telah memeriksa terperiksa dan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya. A. Secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap ST Kasat nomor STR-41-1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR-92-1997 tanggal 11 Maret 1997, walaupun mengetahui bahwa Kasat sebagai pembina tidak berwenang untuk pemberian tugas tersebut. Secara sengaja menjadikan perintah Kasat yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah nomor sprint /689/9/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional. Melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Pangap. Tindakan seperti tersebut di atas berulang-ulang dilaksanakan Pati yang bersangkutan. 1. Pelibatan Satgas di tim-tim dan Aceh. 2. Pembebasan Sandra di Wamena, Irian Jaya. 3. Pelibatan Kopassus dalam pengamanan Presiden di Vancouver, Kanada. D. Memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Infanteri Khairawan dalam kurung dan grup 4 dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya, yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Raharjo Waluyo Jati, Faisal Reza, Pius Lustri Lanang, dan Desmond J. Mahesa menjadi korban. Nah, orang-orang yang menjadi korban ini melipir semua ke sana ya. Kemudian Kolonel Infanteri Khairawan, Mayor Infanteri Bambang, para perwira dan para bintara anggota Satgas Merah Putih, Merpati dan Satgas Mawar yakin akan kebenaran tugas karena menurut Danjen sudah dilaporkan ke pimpinan dan atas perintah pimpinan.
Tidak melaporkan operasi yang dilakukan kepada Pangap baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah desakan Kepala BIA, ya, Badan Intelijen Negara. F. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan. G. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab komando dalam pengendalian tindakan-tindakan Satgas Merah Putih dan Satgas Mawar. A. Sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap, secara menantu orang paling hebat, ya. I. Tindakan-tindakan tersebut butir A sampai dengan butir H di atas menegaskan bahwa 1. Tindakan-tindakan Letjen TNI Prabowo Subianto cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin, dan hukum yang berlaku di lingkungan ABRI. Luar biasa, ya. Kemudian 2. Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Keputusan pada norma hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI AD, ABRI, dan norma-norma pelibatan Kopassus sendiri. 3. Tidak mencerminkan tanggung jawab commander responsibility terhadap tugas dan terhadap prajurit. 4. Tidak mencerminkan etika perwira, khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketaatan, peri kemanusiaan, serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI. 5. Tidak mencerminkan kepedulian terhadap sumpah prajurit kedua, 3, dan 4. 6. Tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sabta Marga ketiga, 5, 6, dan 7. 7. Telah melakukan tindak pidana ketidakpatuhan pasal 103 KUH pidana militer. B. Memerintahkan dan grup 4 Sanda Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain. Pasal 55 ayat 1 kedua junto pasal 333 KUHP dan penculikan pasal 55 ayat 1 kedua junto pasal 328 KUHP. Kemudian I. Tindakan-tindakan tersebut di atas tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan-tindakan tersebut tindakan-tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa dan negara. Kemudian sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka perwira terperiksa atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Kemudian demikian keputusan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1998 oleh Dewan. Jadi diberhentikan dari dinas keprajuritan, ya. Ketua Subagio Hadi Siswoyo, Jenderal TNI, Kasat pada waktu itu, ya. Kemudian Sekretaris Jamari Caniago, Letnan Jenderal TNI. Kemudian Fahrul Razi, Letnan Jenderal TNI, yang sekarang masih ada dan bisa ditanyakan. Kemudian ada anggota yang sekarang gabung ke sana, Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal TNI. Anggota Yusuf Kartanegara, Letnan Jenderal TNI. Kemudian anggota Agung Gumelar, Letnan Jenderal TNI, dan anggota Ari J. Kumaat, Letnan Jenderal TNI. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perwira yang memeriksa Prabowo Subianto, ya, Dewan Kehormatan Perwira. Ya, saudara sekalian, ini bukan soal senang dan tidak senang, ya. Kita mau belajar apa sih pembelajaran hidup ini, ya. Dan akhirnya kalau kita menganggap politik is a game, ya, cuma mainan saja, ya, bukan kehormatan, bukan etika, ya, bukan rekam jejak atau track record, maka ya kita akan tertawa-tawa saja. Jadi hari ini antara yang salah, yang dipecat dan memecat, ya tidak jelas, ya. Antara penjahat dan pembela kebenaran, ya tidak jelas. Tergantung siapa yang menang, siapa yang kalah dalam pertarungan politik saja, ya. Dan unfortunately TNI pun tidak berdaya, ya, dengan permintaan Presiden Jokowi untuk menaikkan pangkat tersebut. Saya tidak tahu mekanismenya, ya. Walaupun misalnya diusulkan oleh barangkali TNI sendiri, tetapi kan keputusan akhir tetap di tangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan tidak harus juga terlalu kentara melakukan hal tersebut, walaupun dia tahu bahwa dia adalah bagian dari pemenangan Prabowo dan Gibran putranya. Tetapi ya mbok ya, kata orang Jawa tuh, yo mbok yo ngono, tetapi ojo ngono. Maksudnya
begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu-begitu amat maksudnya ya.